Harokahnya itu adalah harokah untuk riayatul ummah, bukan untuk nyalonkan presiden atau calon presiden. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang mulia Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah Kiai Haji Ubaidillah Shadaqah beserta para ulama yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati Menteri Kesehatan Republik Indonesia Pak Budi Gunadi Sadikin beserta jajarannya yang ikut menyertai beliau, yang saya hormati Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Pak Imam Taufik, yang saya hormati para Ketua Tanfidiyah PPNU yang hadir, Bu Alisa, Pak Fahmi Akbar, mungkin ada pengurus lain yang ikut hadir. Yang saya hormati pengurus Lembaga Kesehatan NU, baik dari PPNU maupun dari daerah yang mengikuti kegiatan kita mulai hari ini sampai besok, khususnya Gus Zulfikar As'ad, Gus Muhammad Niam dan lain-lain. Hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah. Pertama-tama saya ingin mengulangi ucapan selamat saya untuk Pak Menteri Kesehatan ini. Selamat atas disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan. Alhamdulillah, ini adalah mungkin prestasi yang salah satu di antara prestasi terbesar dari Pak Budi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan RI. Berapa waktu yang lalu memang jajaran pejabat Kementerian Kesehatan datang ke PBNU untuk menanyakan pandangan PBNU tentang rancangan undang-undang Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan ini, dan secara tegas saya sampaikan, asalkan rokok tidak dikriminalisasi, kami dukung. Jadi saya mohon dan sudah nanti para perokok dan petani tembakau tidak dikejar-kejar oleh Badan Narkotika Nasional. Pak Budi Sadikin ini memang ditunjuknya Pak Budi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan ini salah satu wujud cara berpikir Presiden Joko Widodo yang di luar kotak, out of the box. Ada bangkir disuruh jadi Menteri Kesehatan. Dulu pernah ada Pak, namanya Pak Mananti Simbolon waktu itu, tapi waktu itu beliau menjadi Menteri Kesehatan pada pemerintahan darurat RI tahun 48 kalau tidak salah, merangkap Menteri Perhubungan, yang beliau itu seorang insinyur teknik sipil, Menteri Pembangunan Umum kalau tidak salah, merangkap Menteri Kesehatan. Jadi sekarang kita punya Menteri Kesehatan yang bangkir. Tapi kita bisa lihat bahwa apa yang dilakukan Pak Budi Gunadi sejak menjadi Menteri Kesehatan ini sangat signifikan untuk pembaruan, boleh dikata bahkan reformasi
atas tata kelola layanan kesehatan oleh pemerintah. Ini memberi pelajaran kepada kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa memang sektor kesehatan ini punya dua domain. Ada domain medis, ada domain manajemen. Kalau domain medis itu ya jelas harus dokter, bankir tidak boleh nyuntik. Kalau domain medis, tapi kalau domain manajemen siapa aja boleh. Gitu. Makanya tadi waktu datang ke sini saya lihat ada banyak yang sarungan gedodor-gedodor bawa botol itu, saya pikir wah ini tukang pijet, tukang cantuk jadi pengurus lembaga kesehatan semua ini saya pikir. Ya tapi ya tidak masalah kalau tukang pijet bisa jadi manajer pengelolaan kesehatan, kenapa tidak? Bong bangkir saja bisa. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, ulama Nusantara ini memiliki tradisi yang unik, yang khas, dan saya kira tidak ditemukan di lingkungan ulama-ulama di belahan dunia Islam lainnya. Tidak di Timur Tengah, tidak di Afrika, tidak di tempat-tempat lain, tapi ini memang sangat khas Nusantara. Yaitu bahwa ulama Nusantara itu tidak hanya berkhidmah kepada ilmu saja. Ulama-ulama Nusantara itu tidak hanya menggeluti ilmu dengan mengkaji dan mengajarkannya saja, tetapi selama berabad-abad sesungguhnya ulama Nusantara itu juga memikul wazifah tanggung jawab untuk mengasuh, mengelola umatnya, komunitasnya. Jadi para ulama kita ini di samping melakukan peran khidmatul ilm, juga sekaligus menjalankan peran riayatul ummah. Ini memang khas Nusantara karena terkait dengan konstruksi sosial budaya di Nusantara. Bahkan terkait juga dengan konstruksi keseluruhan struktur politik yang berkembang sepanjang sejarah di Nusantara ini. Kalau di tempat lain, di Timur Tengah dan lain-lain, tanggung jawab riayatul ummah itu sepenuhnya ada di tangan sultan, di tangan pemerintah, di tangan penguasa politik. Saya belum melihat ada tradisi yang sama di tempat lain seperti di Nusantara ini, bahwa para ulamanya juga sekaligus memikul peran riayatul ummah. Maka kita tahu bahwa dari dulu ulama ini yang diurus bukan cuma ngaji. Semua yang menjadi hajat dari jamaahnya diurus oleh ulama ini. Diurus oleh ulama, mulai dari soal ekonomi, soal keluarga, sampai dengan masalah kesehatan. Makanya kalau tadi Gus Ufik mengutip Qanun Asasi pernyataan Hadratus Syekh bahwa Nahdlatul Ulama juga bertanggung jawab terhadap kesehatan jasmani rohani dari bangsa ini, karena mindset tanggung jawab ulama dalam peran riayatul ummah itu. Dan itu yang dilakukan sehari-hari oleh kiai-kiai kita dari dulu. Apa saja yang menjadi hajat umat ya diurus. Maka ya ini tanya kiai, saya tidak tahu kalau kiai-kiai zaman sekarang ya. Tapi saya melihat sendiri dengan langsung karena ayah saya kiai, kakek saya juga kiai. Sebagian besar waktunya kiai itu habis untuk menemui tamu, jadi nemoni tamu. Karena sehari-hari itu tamu dari pagi sampai menjelang asar
itu tidak putus-putus dengan segala macam hajatnya. Jadi kiai dengan, walaupun dengan waktu itu kakek saya sudah jadi anggota MPRS waktu itu, tapi kalau di rumah ya tetap saja ngurusi hajat apapun yang dibawa oleh umat kepada beliau, termasuk hajat terkait kesehatan. Walaupun kiai-kiai ini tidak kuliah di fakultas kedokteran, tapi sudah biasa ngurus kesehatan Pak Menteri. Segala macam urusan terkait kesehatan. Pakai apa ya? Sak dapat-dapatnya. Yang paling umum itu ya pakai suwuk. Saya sendiri itu dapat warisan segala macam suwuk dari ayah saya, kakek saya, dari guru-guru saya. Macam-macam, ada suwuk, sampai ada suwuk untuk menyapih, punya saya itu. Bismillahirrahmanirrahim, cermo ratu si bayi lalio duduh susu ilingo segolan banyu adem masrep saking kersaning Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, tapi ada kaifiahnya itu. Kalau pengen tahu ya nanti datang ke saya dengan mahar yang pantas ya. Wah, ada suwuk macam, ada suwuk muntoh, ada suwuk, wah segala macam. Dan memang bunyinya aneh-aneh. Suwuk itu bunyinya seperti, saya kalau ditanya cermo ratu itu artinya apa ya tidak tahu saya. Sampai-sampai ayah saya, Allahyarham Kiai Khalil Bisri, mengatakan suwuk itu asalkan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sauni-uninya sauni-uninya itu bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya mau pakai kalimat apa saja insya Allah manjur. Wah, ini saya praktekkan kemarin itu setelah Muktamar Jombang. Muktamar Jombang itu kan temanya Islam Nusantara, dan kemudian Islam Nusantara yang menjadi begitu populer. Nah, kebetulan ada santri saya yang istrinya mau melahirkan tapi tidak keluar-keluar, sudah kontraksi sehari semalam nggak keluar-keluar, sampai lalu wadul lapor ke saya, ini gimana ini istri saya. Saya bilang udah gini aja, perutnya istrimu itu pegangi, lalu kamu ngomong begini, jabang bayi, ngomong apa, bismillah dulu, Bismillahirrahmanirrahim, jabang bayi, nek kue kepengin weruh gebyare Islam Nusantara ndang metuwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu dipraktekkan ya keluar beneran. Ini suwuk, masya Allah. Makanya ya biasa Kiai itu, Kiai Abdul Wahab Hasbullah itu Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama waktu itu, dan harus warawiri dari Jombang ke Jakarta. Tapi kalau beliau ada di Jombang ya sama, wadifahnya itu nemui tamu dengan segala hajatnya. Apa saja hajat tamu itu dilayani, termasuk hajat-hajat kesehatan itu. Sampai suatu hari ya beliau di kediaman lalu menemui tamu dari pagi, sekian banyak orang, satu persatu hajatnya dilayani. Sampai menjelang sore ada anak muda yang dari pagi sudah datang tapi tidak ngomong-ngomong hajatnya apa dan tidak pamit-pamit. Sampai semua tamu yang lain pulang, anak muda ini masih di situ. Maka ditanya oleh Kiai Wahab, panjenengan pundi? Mriki mawon, kata. Panjenengan dari mana? Dari sini saja. Paring asma, namanya siapa? Adib. Bin,
Wahab Hasbullah, ternyata putranya sendiri gitu kan. Beliau karena sayang banyak putranya jadi lupa kalau itu putranya sendiri. Niki Wahab. Ya, karena ini apa namanya refleks. Kalau ada tamu kan pasti ditanya begitu Kiai itu. Rumusnya itu dari mana? Namanya siapa? Bin siapa? Ini. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, ya memang kiai-kiai kita ini, ulama-ulama kita ini dari dulu tidak pernah jauh dari jamaahnya. Tidak pernah jauh dari umatnya. Ini yang dalam apa qasidah tiba itu digambarkan na'riful batha wa ta'rifuna. Kiai-kiai kita ini kenal betul dengan warganya dan warga juga kenal betul dengan kiai-kiainya. Karena bergulat sehari-hari bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, dulu terkenal sekali orang mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah pesantren besar dan pesantren adalah Nahdlatul Ulama kecil. Maka persis wujud peran kiai-kiai seperti yang saya gambarkan tadi itulah yang harus diproyeksikan ke dalam peran Nahdlatul Ulama. Kalau dulu kiai-kiai pribadi yang menjalankan peran riayatul ummah itu, maka sekarang peran itu harus mampu dijalankan oleh jamaiyah. Apalagi sekarang ini kiai-kiai kita ini mungkin zaman sekarang ini lebih banyak disibukkan oleh urusan memelihara lembaga pendidikan masing-masing. Ini sebetulnya saya tidak tahu ini bagaimana cara apa namanya itu ada kasih tanda kurang 5 menit, tapi saya tidak peduli. Saya mau ngomong semau-mau saya. Jadi sekarang ini saya tidak tahu bagaimana cara mencerna keadaan ini. Apakah ini lebih baik atau merupakan kemerosotan? Kita tahu bahwa sekarang kiai-kiai besar kita kemudian juga kebesarannya terproyeksi ke dalam lembaga pesantrennya. Sehingga pesantrennya juga menjadi besar, menjadi lembaga-lembaga yang besar. Dan itu menimbulkan kesibukan, ya, menyita ya, energi para kiai ini, sehingga seringkali waktu untuk engage, ya, untuk bergulat dengan umat ini menjadi berkurang karena kesibukan lembaga itu. Apalagi kalau kebutuhannya jadi macam-macam sehingga sibuk mencari nafkahnya. Maka dulu ada proposal berkeliaran segala macam ini karena itu. Nah, tapi ini kondisi real. Kondisi real. Ini memang ya mungkin satu perkembangan yang tidak terelakkan dengan pesantren-pesantren kita. Nah, apa yang dulu merupakan tradisi dari para kiai, tapi kemudian secara pribadi mungkin kemudian terlalu berat ya, untuk dilaksanakan oleh para kiai itu sendiri, ini semua harus diproyeksikan, ditransformasikan menjadi peran Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka kegiatan-kegiatan, program-program, aktivisme organisasi Nahdlatul Ulama ini harus diarahkan kepada peran riayatul ummah. Nahdlatul Ulama ini harus mengakrabi umat, harus bergulat langsung bersama mereka. Ya,
Maka lembaga kesehatan NU, apalagi ada Persatuan Dokter NU Arsinung, ini semua ini harus diarahkan pada mendampingi umat, mengawani umat, merawat umat. Kalau sekarang dikatakan ada harokah kesehatan, harokahnya itu adalah harokah untuk riayatul ummah, bukan untuk nyalonkan presiden atau calon presiden. Awas kalau rekomendasinya aja begituan, saya bubarkan semua nanti. Tidak boleh. Riayatul ummah ini yang penting. Dan ini yang dibutuhkan dari NU oleh bangsa dan negara ini. Sumbangan dalam soal ini. Negara ini tidak butuh NU ikut-ikutan rebutan ini itu tuh tidak butuh. Negara ini butuh bantuannya NU. Kalau soal kesehatan, pelayanan untuk rakyat, ya itu kan tanggung jawabnya Pak Menteri, bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawabnya Menteri Kesehatan, wong yang pegang APBN kesehatan itu Pak Menteri, kita tidak dibagi. Tanggung jawab Pak Menteri, ini rakyat mau sehat apa sakit, itu yang tanggung jawab nomor 1 Menteri Kesehatan, bukan LKNU, bukan PDNU. Nah lalu apa yang akan dilakukan oleh NU ini? NU ini membantu supaya tanggung jawab pemerintah ini bisa terlaksana secara lebih baik, lebih tepat sasaran, lebih bisa dinikmati secara langsung oleh warga masyarakat kita seluruhnya. Ini yang dibutuhkan oleh negara. Maka dari dulu itu kan tidak pernah kiai-kiai kita ini nyodor-nyodor untuk merebut jabatan ini, itu kan tidak pernah. Dulu itu menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, di tengah intensnya ya pergulatan untuk persiapan kemerdekaan dengan PPKI dan BPUPKI, itu usaha persiapan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana di situ Kiai Wahid Hasyim, putra Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, putranya Mbah Hasyim sendiri, menjadi salah seorang tokoh utama, anggota PPKI, BPUPKI dan Panitia 9. Pada saat itu ada seorang perwira Jepang namanya Nobuharu Ono. Yang ini seorang muslim, jadi alias Abdul Hamid, dia punya nama Islam Abdul Hamid Ono. Mungkin ini masih satu klan dengan istrinya John Lennon The Beatles itu ya, Yoko Ono itu. Ini Nobuharu Ono alias Abdul Hamid. Abdul Hamid ini nanya kepada Kiai Hasyim waktu itu, Kiai, kalau nanti Indonesia sudah merdeka betul, siapa menurut Kiai yang pantas memimpin negara yang baru lahir itu? Kiai Hasyim dengan tanpa ragu-ragu menjawab, Insinyur Soekarno. Padahal putranya sendiri ini tokoh utama. Putranya Kiai Hasyim, kenapa enggak sebut? Ya kalau bisa ya Abdul Wahid. Bukan begitu, Mas. Beliau dengan tidak ragu-ragu menyebut Insinyur Soekarno. Kenapa? Karena beliau melihat dan beliau yakin bahwa yang terbaik untuk memimpin Indonesia pada waktu itu adalah Insinyur Soekarno. Maka Nahdlatul Ulama harus selalu berpikir tentang apa yang terbaik bagi bangsa dan negara ini, bukan yang untuk NU sendiri. Kita tidak peduli dari manapun asalnya, asalkan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Inilah khidmah Nahdlatul Ulama, khidmah untuk merawat umat ya, dan khidmah untuk terus membangun
negara bangsa kita cintai, negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi peradaban yang mulia, yang akan membawa kemuliaan bukan hanya bagi rakyat kita sendiri saja, tapi juga untuk seluruh kemanusiaan. Bapak Ibu sekalian, saya ikut berbahagia dengan digelarnya kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan segala maksud baik dan dilandasi dengan niat yang lurus, kegiatan ini akan menghasilkan hal-hal yang konkret untuk dilaksanakan. Saya selalu menyampaikan dalam setiap kesempatan bahwa apa yang akan diklaim sebagai agenda dan program-program NU tidak boleh hanya berhenti pada kata-kata saja. Setiap kata harus menjadi pekerjaan, setiap pekerjaan harus jelas ukuran-ukuran capaiannya. Awas kalau ini nanti hasilnya nggak beres. Ya, saya tunggu ini hasilnya apa ini. Awas kalau nanti ada bunyi-bunyian yang tinggal jadi bunyi tok, tidak jadi pekerjaan. Tidak boleh. Semua harus jadi pekerjaan yang jelas dan bisa diukur hasilnya. Yang salah satunya, sebagaimana sejak awal saya sudah sampaikan kepada Gus Ufik ini, bahwa kita ingin membangun satu sistem yang bisa menyatukan seluruh layanan kesehatan di lingkungan Nahdlatul Ulama ini di dalamnya. Rumah sakit, klinik-klinik dan lain sebagainya, ini harus disatukan dalam satu sistem. Nah, sistemnya gimana? Ini saya minta belajar kepada Pak Menteri, karena ini Pak Menteri ini yang dulu berhasil melakukan itu pada rumah sakit di lingkungan BUMN, ya. Demikian, mudah-mudahan semua maksud baik tercapai dan mendapatkan ridho dan memberikan manfaat yang berkah. Dan mari bersama-sama kita buka dengan Ummul Kitab yang kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, para muassis Nahdlatul Ulama dan guru-guru kita, dan dengan niat wasilah semoga semua maksud baik yang ada di dalam hati dan pikiran kita bisa tercapai. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadarat masyayikhina khususan la hadarat arwahi muassisi Nahdlatul Ulama wa khususan la hadarat arwahi Sayyidi Syekh Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif wa Sayyidi Syekh Kiai Muhammad Hashim Ash'ari wa Sayyidi Syekh Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Sayyidi Syekh Kiai Bishri Sansuri wa usulihim wa furuhim walaniyatil usul wal qabul jabati kulli sul wa ijati kulli ma'mul syai'ulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.